SMPK terbaik menjadi berkat Jos. Ya, selamat pagi, salam damai sejahtera, berkah dalam. Halo, apa kabar hari ini? Pasti baik dong, sehat dong. Ya, perkenalkan, nama saya Dita Prasetyo. Saya mengajar mapel bahasa Indonesia. Nanti kalian akan bertemu dengan Pak Dita di kelas waktu pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini Pak Dita akan menjelaskan standar operating prosedur atau SOP untuk peserta didik SMP Katolik Santo Yusuf. Langsung saja kita masuk ke dalam SOP yang pertama. Ya, yang pertama kita masuk ke dalam SOP masuk dan pulang sekolah. Di dalam selama pembelajaran di SMPK nanti kalian akan menerima jadwal pembelajaran. Di sini Pak Dita hanya menjelaskan poin-poin penting saja di dalam masuk dan pulang sekolah. Kegiatan pembelajaran dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hanya saja ketika di hari Senin sampai dengan Kamis itu nanti pembelajaran dimulai pukul 06.45 sampai dengan 13.40. Sedangkan untuk hari Jumat itu dimulai pukul 06.45 sama seperti hari biasa. Hanya saja nanti pulangnya itu pukul 12.00. Nah, kemudian semua peserta didik itu wajib 10 menit hadir sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nanti ketika kalian masuk di SMPK itu ada yang namanya pembiasaan atau yang dinamakan apel pagi. Jadi kelas 7, 8, 9 semua kumpul di lapangan sekolah itu. Kita akan memulai apel pagi kurang lebih 15 menit sampai jam 7.00. Kemudian kembali ke kelas masing-masing untuk memulai pembelajaran. Itu untuk masuk dan pulang sekolah. Selanjutnya, ya, ini mengenai upacara bendera. Upacara bendera sendiri untuk di SMPK hanya dilaksanakan 1 bulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Kemudian untuk hari besar biasanya kita menyesuaikan dengan jadwal atau menyesuaikan dengan undangan. Contohnya, ketika ada upacara, kita diundang untuk upacara 17 Agustus di Gelora biasanya bersama-sama dengan sekolah lain. Itu kita sebelumnya akan diberitahu menggunakan seragam apa dan jam berapa, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian contoh lagi ketika kita upacara Sumpah Pemuda, kemarin kita menggunakan dress code sendiri, yaitu menggunakan baju bernuansa Jawa. Kalau yang cewek pakai kebaya, yang cowok menggunakan surjan, kemudian ada yang menggunakan blangkon atau udeng. Nah, itu yang untuk upacara-upacara khusus seperti Sumpah Pemuda. Untuk upacara hari Senin yang biasa atau yang wajib kita lakukan itu biasanya menggunakan seragam nasional lengkap putih biru, menggunakan dasi dan bertopi. Itu untuk upacara bendera. Selanjutnya mengenai keterlambatan. Nah, ini bagi kalian yang mungkin pada waktu sekolah dasar itu sering terlambat. Nah, di SMPK hal-hal itu harus dirubah. Karena di SMPK mempunyai peraturan mengenai keterlambatan yang sudah dilampirkan di SOP. Hanya saja Pak Dita ingin menjelaskan mengenai keterlambatan ini ada sanksinya, yaitu nanti dijelaskan semua di dalam SOP. Jadi yang mungkin masih ada beberapa siswa yang mungkin di SD itu sering terlambat, itu harus dirubah ketika sudah masuk SMP. Itu untuk keterlambatan. Kita lanjut lagi ke izin. Nah, izin yang pertama ada beberapa poin yang harus diperhatikan, ada 5 poin di sini. Yang pertama, peserta didik yang secara mendadak harus meninggalkan sekolah di saat masih jam efektif pembelajaran wajib memberitahukan dan izin kepada kepala sekolah dengan menyerahkan surat izin untuk ditandatangani dan wajib dijemput orang tua
atau wali. Untuk urusan izin, ketika kalian terlambat, ketika kalian ingin meninggalkan area sekolah, itu ada izinnya. Jadi sekolah menyediakan surat izin kecil, itu nanti ada surat izin masuk sekolah, surat izin meninggalkan sekolah. Nah, ketika kalian lagi terlambat, kemudian ingin masuk ke kelas, sebelumnya kalian harus menemui guru piket dulu untuk meminta surat izin masuk kelas. Itu yang pertama. Kemudian surat izin yang kedua yaitu surat izin meninggalkan area sekolah. Ketika kalian ingin membeli sesuatu yang tidak disediakan sekolah atau mungkin mengambil barang di luar area sekolah, itu wajib menggunakan surat izin meninggalkan sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi di depan itu nanti di ruang security kalian akan diberikan kalung atau menyerahkan surat izin itu, kemudian ditukarkan dengan kalung. Yang di kalung tersebut terdapat tulisan kartu izin meninggalkan sekolah dari SMPK. Nah, setelah kalian masuk lagi ke dalam area sekolah, kartu tersebut kembalikan kepada petugas security dan kalian kembali lagi ke kelas dengan mengkonfirmasi bahwa kalian sudah kembali ke area sekolah kepada wali kelas atau guru yang bersangkutan. Itu untuk izin. Selanjutnya, nah ini untuk urusan administrasi atau pembayaran. Sedikit saja kita ulas untuk uang sekolah, yaitu uang sekolah harus dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. SPP bulan Juni dibayarkan pada bulan Mei. Jadi artinya begini, untuk uang sekolah itu memang tanggung jawab dari orang tua, tapi kalian juga mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan orang tua, "Pah, Mah, ini waktunya bayar sekolah." Jadi tidak ada tunggakan ketika kalian akan mengikuti ujian semester, ujian tengah semester, dan lain sebagainya. Kalian tidak mengalami permasalahan dalam administrasi. Itu untuk uang sekolah. Selanjutnya, ya, untuk izin tidak masuk sekolah, di sini ada beberapa hal yang harus ditekankan ketika kalian tidak masuk sekolah atau izin tidak masuk sekolah, entah itu karena sakit atau mungkin karena ada keperluan dengan keluarga. Kalian harus atau wajib mengkonfirmasi kepada wali kelas atau kepala sekolah atau pihak sekolah yang lain. Jadi tidak boleh tidak mengonfirmasi. Ketika peserta tidak masuk tanpa izin maupun tanpa pemberitahuan kepada wali kelas sebagai bentuk indisipliner, dan kepadanya akan diberikan presensi A atau alfa, dianggap tidak hadir tanpa keterangan. Ya, jadi minta tolong diingat-ingat sekali lagi, ketika kalian memang tidak bisa menghadiri tidak bisa masuk ke sekolah, wajib mengkonfirmasi kepada wali kelas. Itu untuk izin tidak masuk. Untuk peserta didik yang tidak masuk tanpa pemberitahuan atau alfa, di sini sudah ada di SOP saku kalian juga sudah ada semua. Nanti silakan dilihat di situ, sudah dijelaskan semua. 1 kali wali kelas langsung konfirmasi kepada orang tua, 2 kali, 4 kali, dan lain sebagainya. Itu untuk izin tidak masuk sekolah. Nah, ini selanjutnya ada hak-hak peserta didik. Ya, di dalam hak-hak peserta didik ada beberapa poin yang kami sampaikan, tapi yang akan kami tekankan yaitu yang pertama, mengikuti pembelajaran selama peserta didik tidak melanggar tata tertib atau peraturan sekolah, memanfaatkan semua fasilitas sekolah sesuai dengan fungsi dan ketentuan, mendapatkan perlakuan yang sama dari guru dan karyawan, menyampaikan usul saran kritik kepada sekolah demi kemajuan sekolah, dan lain sebagainya. Di sini hak-hak peserta didik, contoh ya, di sekolah atau di SMPK ini ada fasilitas WiFi. Ketika kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, kalian boleh menggunakan fasilitas tersebut. Ya, kemudian di dalam perpustakaan nanti akan dibangun yang namanya komputer corner atau internet corner. Di
Di situ kalian bisa menggunakan laptop dan printer yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi tidak perlu keluar-keluar lagi, semua sudah tersedia di dalam sekolah. Itu untuk hak-hak peserta didik. Ya. Selanjutnya, ini ada hak, pasti ada kewajiban, ya kan? Nah, di kewajiban peserta didik di dalam buku saku kalian sudah ada, silakan dicermati dengan baik. Hal-hal yang mengenai kewajiban peserta didik itu harus dilakukan demi kelancaran pembelajaran yang ada di SMPK Santoso. Kita lanjut saja. Ini masih ada beberapa yang harus saya sampaikan mengenai hak-hak kewajiban peserta didik. Berambut pendek, rapi, dan terpelihara untuk peserta didik putra. Bagi peserta didik putri, apabila panjang diusahakan dikepang atau diikat. Jadi ketika kalian masuk di SMPK, rambutnya tidak boleh acak-acakan, harus rapi, apalagi disemir. Wah, ini jangan sampai ada rambut yang disemir, ya. Kalau memang rambutnya itu berwarna merah karena bawaan itu tidak masalah. Tapi kalau berwarna karena menggunakan semir rambut, itu nanti akan ada sanksi untuk yang melakukan hal itu, ya. Kita lanjutkan. Di sini ada yang namanya membudayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan membudayakan tomat, tolong, maaf, dan terima kasih. Ketika kalian bertemu Bapak Ibu guru dan karyawan, dibiasakan selamat pagi, berkah dalam, senyumnya mana, kemudian sopan santun, dan menanyakan kalau misalnya minta bantuan sama temanmu sendiri, meskipun itu temanmu sendiri, biasakan menggunakan kata tolong. Kalau melakukan kesalahan, bilang maaf, dan kalau sudah dibantu atau mendapatkan bantuan, bilang terima kasih. Itu yang harus ditekankan di sini, ya. Kita lanjutkan lagi. Ini yang tadi sempat Pak Dita sampaikan, ya, mengenai larangan peserta didik. Ini akan Pak Dita bacakan satu persatu. Meninggalkan sekolah selama jam pembelajaran berlangsung tanpa izin, berkelahi, mengejek, atau bertindak yang dapat menyebabkan perkelahian, mengenakan perhiasan yang berlebihan, khusus yang perempuan, membawa peralatan rias wajah yang berlebihan, membawa benda-benda yang mengganggu ketertiban, senjata tajam, petasan, dan jenisnya, berpakaian bebas dan bersendal selama berurusan dengan sekolah, membawa atau mengajak teman dari sekolah lain yang tidak ada kepentingan masuk ke sekolah, mengendarai atau naik atau membawa kendaraan bermotor di lingkungan sekolah, makan atau minum di dalam kelas, membeli makanan atau minuman di kantin sekolah selama jam pelajaran berlangsung kecuali saat jam olahraga terakhir. Di sini adalah beberapa larangan yang Pak Dita tekankan, yaitu yang pertama itu jangan sampai berkelahi, mengejek atau bertindak yang dapat menyebabkan perkelahian. Karena jika kalian melakukan hal tersebut, maka ada sanksi yang akan kalian terima. Begitu juga dengan mengendarai atau naik atau membawa kendaraan bermotor di lingkungan sekolah. Jadi di SMPK selain Bapak Ibu guru dan karyawan, siswa atau peserta didik dilarang membawa kendaraan bermotor ke dalam area sekolah. Karena yang pertama, kendaraan bermotor itu hanya untuk orang yang sudah mempunyai surat izin mengemudi. Siswa SMP baru berapa tahun, 13 tahun, pasti belum mempunyai surat izin mengemudi. Pak, saya tuh pandai naik motor. Meskipun kalian pandai naik motor, tetap tidak diperbolehkan membawa motor atau kendaraan yang lain atau kendaraan bermotor ke dalam sekolah. Itu sudah merupakan aturan dari sekolah. Kemudian selanjutnya, makan dan minum di dalam kelas. Ketika nanti kalian di jam istirahat, biasanya kalian akan ke kantin membeli beberapa makanan kemudian dibawa ke kelas. Itu tidak boleh, kecuali
kalian membawa bekal kemudian kalian makan di dalam kelas itu diperbolehkan. Yang pertama, ketika kalian membeli sesuatu di kantin kemudian dibawa ke dalam kelas, nanti dikhawatirkan sampah-sampah yang bekas makanan kalian itu tidak dibuang di tempat yang semestinya. Karena masih ada beberapa anak yang melalaikan hal itu. Maka dari itu kami melarang makan dan minum dalam kelas kecuali kalian membawa bekal sendiri. Ya. Itu untuk larangan peserta didik. Masih ada lanjutannya. Ya, ini tadi. Selanjutnya, pinjam-meminjam alat tulis dan pakaian olahraga, membawa handphone, tidak boleh membawa handphone kecuali sudah mendapatkan izin dari wali kelas untuk pembelajaran. Ada beberapa pembelajaran yang memang Bapak Ibu guru mengharuskan kalian membawa handphone, itu tidak apa-apa. Tetapi sistemnya ketika kalian sudah sampai di area sekolah, handphone tersebut sudah dalam keadaan mati, ya, dimatikan dulu, kemudian dititipkan di mejanya wali kelas. Jangan dibawa masuk ke kelas. Jika nanti kalian ketahuan bahwa handphone tersebut ke dalam kelas, maka sanksinya handphone tersebut akan disita. Itu untuk yang pertama biasanya 3 bulan baru dikembalikan. Yang kedua nanti 6 bulan jika ketahuan lagi membawa handphone tanpa izin. Yang ketiga sampai kenaikan kelas. Jadi untuk handphone sudah jelas sekali. Tadi Mem Kusuma juga sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan handphone di SMPK, ya. Kemudian yang lain ada di sini dilarang berbicara kotor, berbicara tidak sopan pada teman maupun pada guru. Jadi tetap dijaga cara bicaranya. Kalau ngomong yang baik sama teman, ya, tidak perlu berbicara kotor atau berbicara kasar, ya. Untuk selanjutnya mengecat rambut, menindik dan membuat tato. Jangan sampai itu terjadi di sini karena Pak Dita yakin kalian tidak ada yang melakukan hal ini. Selanjutnya, masih lanjutannya. Pak, kok banyak sekali? Memang banyak sekali, tapi di buku saku kalian, di SOP saku kalian semuanya sudah tertulis. Membuang sampah di sembarang tempat, mencoret-coret, merusak atau mengotori sarana prasarana sekolah, dinding, bangku, meja, kursi, pintu atau jendela. Kemudian bermain di dalam kelas tanpa pengawasan atau izin guru, melakukan transaksi jual beli, membawa dan mengkonsumsi narkoba dan minuman keras, menggunakan riasan wajah yang berlebihan, memelihara kuku dan menggunakan cat kuku. Yang perlu kita garis bawahi khusus yang perempuan, menggunakan riasan wajah yang berlebihan, lip tint, lip gloss, lipstick, nah itu tidak diperbolehkan di sini. Ya, jadi tidak perlu menggunakan hal-hal itu, tidak perlu menggunakan lipstick, tidak perlu menggunakan bedak yang berlebihan, ya, biasa-biasa saja. Ya, kemudian memelihara kuku dan menggunakan cat kuku. Biasanya ada beberapa cowok yang memang sengaja membiarkan kukunya panjang. Nah, itu jika nanti ketahuan, maka akan dilakukan tindakan yaitu disuruh untuk merapikan kukunya atau memotong kukunya. Sama halnya dengan yang perempuan. Ya, menggunakan cat kuku. Jika ada yang ketahuan maka ada sanksi yang akan menanti, ya. Itu. Selanjutnya, lah ini tadi sudah bicara larangan, tadi bicara hak dan kewajiban, sekarang berbicara sanksi, ya. Bagi peserta didik yang melanggar tata tertib akan diberi peringatan secara lisan, tertulis, sanksi atau skorsing. Nanti semua sanksi yang ada di dalam tata tertib atau yang menyangkut tata tertib semua ada di dalam SOP. Nanti akan kami bagikan. Ya, ini di lain-lain. Bagi para pengantar atau penjemput dilarang masuk ke halaman dalam. Pengantar penjemput harus berpakaian sopan dan rapi. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh sekolah. Barang-barang terlarang yang dibawa oleh peserta didik akan disita oleh sekolah.
dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini tadi yang Pak Dita bilang, 3 bulan 1 semester, 9 bulan 2 semester, atau tidak dikembalikan malahan, ya kan? Orang tua atau wali wajib melakukan kontrol rutin dan menandatangani terhadap buku pribadi peserta didik. Ya, ini yang perlu ditekankan ketika kalian berada di SMPK, itu ada yang namanya buku pribadi. Buku pribadi ini harus selalu dibawa ketika kalian belajar di SMPK. Sebab apa? Buku pribadi itu ketika kalian berangkat sekolah, itu nanti pada waktu pembelajaran ada pengumuman atau informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Setiap istirahat kedua akan diberi waktu 10 menit untuk mengisi buku pribadi atau mengumumkan sesuatu. Jadi pengumuman, tugas dan lain sebagainya semua dituliskan di buku pribadi. Ya, demikian pemaparan mengenai SOP peserta didik. Kurang lebihnya Pak Dita mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. SMPK terbaik, menjadi berkat, dan jos. Terima kasih, berkat dalam.